Strategi breakout kelihatannya gampang, cuma tarik support dan resisten, tunggu harga nembus, ekspektasinya harga lanjut jalan sesuai analisa lo. Tapi kenyataannya, kebanyakan trader justru kena jebakan. Begitu harga breakout, langsung entry dengan penuh semangat karena udah kebayang profit gede. Ternyata harga malah balik arah jadinya loss deh. Tenang aja, di Maspedia kali ini, lo bakal belajar cara trading breakout dengan probabilitas lebih tinggi, biar gak kejebak false breakout lagi. Konsep breakout trading. Sekarang kita lurusin dulu konsep dasarnya. Breakout terjadi saat harga berada di area support dan resisten yang sudah diuji berkali-kali. Harga berulang kali mantul, tertahan, dan gagal menembus, sehingga market bergerak sideways atau konsolidasi. Breakout yang valid adalah saat harga benar-benar menembus salah satu level penting, support atau resisten, lalu lanjut bergerak dengan kuat, bukan berhenti atau langsung balik arah. Artinya, tembusnya bukan cuma sekedar menyentuh atau melewati garis, tapi didorong oleh tekanan buyer atau seller yang nyata. Dorongan inilah yang membuat harga bergerak lanjut dan bukan menjadi false breakout. Makanya, kita nggak cuma fokus ke pola seperti wedge, flag, triangle, rectangle, atau pennant. Yang terpenting adalah dua level yang jelas. Market sedang konsolidasi dan saat breakout terjadi, muncul momentum yang kuat. Masalah trader. Masalah yang sering dialami trader saat trading breakout adalah terlalu fokus mencari bentuk chart pattern yang harus persis seperti teori. Padahal harga hampir tidak pernah bergerak sempurna. Banyak trader lupa bahwa yang paling penting bukan nama polanya, melainkan level support dan resisten yang membentuk pola tersebut. Akibatnya, saat harga terlihat menembus resisten, trader langsung entry tanpa menunggu konfirmasi. Padahal yang terjadi seringkali hanyalah false breakout. Kesalahan inilah yang akhirnya membuat trader mengalami loss besar yang sebenarnya bisa dihindari. Di contoh ini, kita bisa lihat market membentuk area konsolidasi, supportnya jelas, resistennya juga jelas, karena harga beberapa kali mantul. Lalu muncul satu candle yang terlihat menembus resisten. Tapi kalau diperhatikan, yang menembus cuma ujung wicknya aja. Body candlenya masih di bawah resisten. Ini bukan momentum candle. Kecenderungan balik arah tinggi seperti ini supaya valid, mayoritas body candle harus benar-benar berada di atas resisten. Dan yang lebih penting lagi, candle setelahnya malah muncul candle rejection. Di kondisi kayak gini, sinyal wajib di skip. Kalau dipaksain entry, hasil akhirnya biasanya false breakout. Setup entry. Sekarang kita lihat contoh yang benar. Candle pertama memang sudah menembus resisten, tapi bodinya masih kecil. Candle kedua juga belum menunjukkan dorongan kuat. Di sini kita sabar, belum ada momentum, belum ada entry. Sampai akhirnya muncul candle hijau ketiga dengan body yang lebih besar dan close jelas di atas resisten. Nah, disinilah momentum terbentuk. Kita baru masuk ke trade. Setelah breakout terjadi, ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Harga bisa lanjut naik, harga bisa pullback lalu mantul, atau ternyata false breakout. Daripada menunggu pullback, mending prefer entry di penutupan momentum candle. Stop loss kita taruh tepat di sekitar resisten yang baru ditembus. Dengan posisi seperti ini, kalau harga pullback lalu mantul, posisi masih aman. Kalau ternyata false breakout, kerugian tetap kecil karena ada stop loss. Kalau harga langsung naik, kita nggak ketinggalan entry. Kayak gini. Strategi ini efektif karena momentum candle punya kemungkinan jauh lebih kecil menjadi false breakout. Dan kalaupun ternyata salah, stop loss sudah bekerja buat melindungi akun kita. Setup take profit. Breakout punya potensi gerak besar. Kalau close terlalu cepat, profit bisa ke skip. Alternatifnya bisa pakai 2 step take profit. TP pertama di rasio 1:1,5. Saat TP pertama tercapai, close sebagian posisi, profit sebagian diamanin, lalu stop loss pindahin ke TP pertama, sisanya dibiarin running aja. Exit dengan indikator stokastik. Untuk menentukan kapan exit posisi sisanya, kita bisa pakai indikator tambahan. Salah satu contoh yang simple adalah stokastik. Kita pakai stokastik dengan time frame yang lebih besar. Misal, kalau trading pakai M15, overbought-nya dilihat dari time frame H1 atau H4. Selama posisi buy belum overbought di TF besar, posisi masih bisa di hold untuk memaksimalkan potensi profit dari breakout.
Intinya, breakout yang valid itu bukan soal pola, tapi kondisi market dan momentum. Tunggu konsolidasi, pastiin ada support resisten yang jelas, dan entry setelah momentum candle. Dengan risk management dan take profit bertahap, false breakout bisa diminimalisir dan potensi profit jadi maksimal. Kalau lo pengen tahu lebih banyak strategi trading emas, tips praktis, dan cara baca market biar trading lo makin terarah, pantengin terus channel ini, like, komen, dan subscribe ya, biar lo gak ketinggalan episode selanjutnya.